Nah kalau dia mengulangi, berarti dia harus dilakukan penahanan. Gitu, karena kenapa? Ya dia tidak menghormati hukum. Dia tidak mengindahkan aturan-aturan yang harusnya memang itu dipegang teguh oleh seorang tersangka gitu. Artinya berarti di sini udah ada dokumen ya permohonan untuk diajukan persidangan. Kalau menurut saya dengan kacamata seperti ini, deponering itu sudah tidak ada lagi. Orang mengatakan ada kepentingan presiden di sini, ada kepentingan si A, ada kepentingan si B. Bisa saja itu terjadi, tapi kecil. Kenapa saya katakan seperti itu? Kejaksaan nggak menjelaskan loh. Ini Roy Suryo nih tidak masuk dalam tahanan kota atau tahanan rumah. Yang saya kaget kalau ini memang enggak. Kok istimewa sekali gitu loh. Seperti Roy Suryo ini dapat karpet merah loh. Saya tadi juga ada pengacara yang katanya si kondang, ya kan. Wah, dia udah menarasikan nanti Pak Jokowi diserang sama pengacara-pengacara hebat dan lain sebagainya. Dan Pak Jokowi nanti akan kewalahan dan lain sebagainya. Aduh, emang ini kasus apa? Pemirsa, balik lagi kita ke spesial interview dan hari ini topik pembicaraan kita juga bintang tamu kita, narasumber kita sangat spesial. Selamat datang Om Suhadi. Selamat datang. Om Suhadi ini Ketua Koordinator Tim Hukum Merah Putih. Betul. Tim Hukum Merah Putih yang selama ini kalau di dunia politik mereka adalah orang-orang pakar hukum, ahli hukum yang membantu pemerintah terutama dari zaman Pak Jokowi dan sekarang ke Prabowo Gibran. Jadi kalau ada persoalan-persoalan hukum yang orang-orang ini Prabowo, Gibran, Pak Jokowi, nah beliau-beliau ini yang muncul. Makanya kemarin begitu preskon bersama Pradi Bersatu itu Pak Suhadi ada ya, Om Suhadi ada. Dan menyala banget itu. Kaget-kaget juga saya. Kaget-kaget juga gitu kan. Saya lihat ada Darmawan di luar skenario masalahnya. Di luar skenario ya. Iya. Belum ditahan napasnya Bang Ade. Padahal saya udah ngomong, kita jangan menyerang siapapun ya. Tapi kita bicara tentang fakta hukum aja. Gitu kan sebetulnya kalau kita kaitkan masalah tidak dilakukan penahanan, ini kan ada persoalan. Kenapa kok tidak dilakukan? Karena ini menjadi aneh ya. Dalam kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada saat tahap 2 itu dilakukan. Apa sih kebiasaan-kebiasaan yang memang dipegang antara Polri dan Kejaksaan? Misal, kalau tahap 2 itu sudah ada penahanan di tingkat penyidikan, maka akan berlanjut penahanan selanjutnya adalah di tingkat kejaksaan. Begitupun nanti pengadilan. Gitu kan? Ini kan jadi aneh, menjadi sesuatu yang agak menurut saya sebagai biasanya praktisi ganjil melihatin persoalan ini gitu kan. Padahal orang yang selama ini memang sudah dilakukan penahanan, terutama Roya dalam persoalan ini, kan residivis ya kan, atau orang yang sudah melakukan tindak pidana. Terus yang kedua, adanya pengulangan terkait menyangkut masalah tindak pidana yang dilakukan itu. Itu kan dilarang dalam KUHP yang baru juga. Tidak boleh mengulangi perbuatan yang sama. Gitu. Kan dia nggak ditahan nih pada saat ditetapkan sebagai tersangka ya. Nah, kesepakatan dalam undang-undang ya, walaupun itu tidak secara letterlek diatur dalam kesepakatan tadi, itu undang-undang sudah menyebutkan gitu kan. Tidak boleh mengulangi perbuatan yang sama kalau tidak ditahan, gitu kan? Nah, kalau dia mengulangi, berarti dia harus dilakukan penahanan. Gitu, karena kenapa? Ya dia tidak menghormati hukum. Dia tidak mengindahkan aturan-aturan yang harusnya memang itu dipegang teguh oleh seorang tersangka gitu. Terlepas dalam konteks ini nanti bagaimana terjadinya, itulah hukum yang memang harus dihormati gitu kan. Terus yang berikutnya, ancaman hukumannya juga jelas kok. Ini kan jelas nih sekarang kalau kita lihat ya dari
rencana Prapit yang saya udah baca konsepnya ya, saya juga terkejut ternyata pasal 32 Undang-Undang ITE dan pasal 35 Undang-Undang ITE itu nggak di-drop nih, baik oleh penyidik maupun oleh kejaksaan. Artinya ini kan nanti akan menjadi ranah atau katakanlah pasal yang memang diperdebatkan di wilayah persidangan. Ancaman hukumannya di pasal 32 10 tahun, di pasal 35 ya Undang-Undang ITE 12 tahun dan denda 10 sampai 12 miliar. Gitu loh. Nah, sedangkan syarat ya untuk dilakukan penahanan itu kan di atas 5 tahun. Kalau ada ancaman 10 sampai 12 masuk akal dong. Gitu loh. Jadi 3 kriteria ini yang dimiliki oleh Rosuryo itu gak diindahkan sama pihak kejaksaan. Tapi ya sudahlah, kita hormati. Apapun keputusan yang sudah diambil ya kita harus hormati. Karena begini, biasanya kan orang menganggap oh nggak ditahan, disangkanya bebas tuh, nggak lagi disidangkan dan sebagainya. Tidak, ya. Tidak dilakukan penahanan aja yang tidak terjadi di kejaksaan. Tapi proses hukum, persidangan, ya kan, nanti pada tahap-tahap berikutnya itu tetap akan dilakukan oleh pihak kejaksaan gitu ya. Jadi persidangan itu nanti bukan kemudian karena tidak ditahan Roy, kemudian perkara nggak jalan, tidak. Itu pun udah ditentukan oleh Mahkamah Agung kalau nggak salah. Dari kepala bidang apa gitu ya, tindak pidana khusus, itu bukan wilayahnya di Jakarta Selatan, tapi ada di Jakarta Timur ditunjuknya. Artinya persidangan sudah pasti. Cuma karena memang ada Prapit, ya kan, berarti persidangan masih tertunda. Ini juga kita nggak tahu nih, apakah kemarin setelah tahap 2 berkas langsung dikirim ke pengadilan, ya. Kalau itu terjadi, berarti harusnya Prapit bisa dikatakan gugur. Kan kalau udah mendahului perkara pokok, Prapit ini udah nggak bisa diajukan lagi. Kalau sudah didaftarkan gitu ya Om ya? Iya, kalau sudah didaftarkan. Makanya kita melihat nih nanti tanggal 29 ya kan, kita akan datang ke persidangan. Karena jangan salah, saya pun sudah dapat kuasa dari Pak Maret Suiken ya yang kebetulan ditarik sebagai Prapit ya kan, sebagai pihak. Gitu. Kita akan datang. Gitu. Kita akan juga buktikan dan kita nanti akan lihat sampai sejauh mana persidangan itu. Oke. Tanggal 29 ya. 29 Prapit. Ya, bulan ini. Bagaimana dengan Prapit ini Om? Apakah ini cuma strategi mengulur waktu atau mereka memang menemukan sesuatu sehingga wajib melakukan Prapit ini atau harus melakukan Prapit? Karena kalau dilihat di pemberitaan aku belum lihat berkas Prapit itu isinya, tapi di situ disampaikan Prapit itu terkait penangkapan dan penggeledahan kemarin. Nah, kalau ini efektif nggak untuk membuat mereka terbebas sebagai tersangka dan perkara ini tidak akan dilanjutkan ke pengadilan? Kalau kita melihat kan penangkapan yang menjadi objek permasalahan juga kan, dianggap penangkapan itu melanggar hukum. Ya, sehingga harus dibatalkan dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari cerita yang ada, ini kan udah ada pengakuan nih dari Pak Roy sendiri bahwa memang hari itu ya harusnya dia datang wajib lapor, itu kan pergi ke Bandung. Hari Kamis itu. Iya, podcast kan di sana gitu kan. Nah, kalau kita melihat ini ya, kalau dia masuk dalam tahanan kota, kan sudah melanggar. Karena yang namanya tahanan kota gak boleh dong keluar dari Jakarta gitu kan. Nah ini dia keluar ke Bandung lagi dia keluarnya kan. Kota gitu. Bandung. Dan harusnya kalau memang misalnya dia mau keluar kota, dia dapat izin dulu dong. Atau setidaknya lawyernya datang. Enggak. Memberitahu. Oh harus. Harus tetap minta izin yang kepada penyidik. Ya kan. Saya mau ke Bandung minta izin dan lain sebagainya. Harus seperti itu. Ini kan sepertinya nggak dilakukan seperti bolos itu. Hah? Bolos dia. Ya bolos, istilah sekolah bolos dia. Kata anak sekarang cabut ya, makanya kan ada tuh kata-kata yang tempo hari juga saya dengar dari pengacaranya. Wah kita kan udah wajib lapor sudah 30 kali. Jadi nggak bisa dong, cuma 1 kali nggak nggak wajib lapor, ya kan? Terus kemudian ditangkap gitu kan? Ya nggak gitu. Undang-undang nggak ada menentukan seperti itu. Apalagi itu wajib lapor terakhir katanya.
Mas saya nggak ngerti yang deh hari kalau Kamis itu. itu. Saya hanya melihat pada perspektif bahwa pada hari itu dia tidak Harusnya. wajib lapor dan dia juga mengingkari persoalan penahanan tadi, ya kan, yang namanya tahanan kota, dia pergi ke daerah tanpa dia minta izin kepada pejabat yang bersangkutan. Itu salah, gitu. Jadi kalau itu menjadi objek pra-peradilan, sebetulnya saya tahu, tapi saya nggak etis ceritakan ini ya. Kalau itu menjadi objek pra-peradilan, menurut saya gampang sekali mematahkannya. Artinya memang itu ada pelanggaran yang dilakukan. Kalau itu ada pelanggaran, ya, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya, terus kemudian ada pelanggaran, ya, polisi atau penyidik dalam konteks ini bebas dong melakukan hal-hal yang sifatnya pemaksaan. Wah, kok ini pagi-pagi datang dan lain sebagainya. Lah, yang namanya orang namanya nangkep Jemput ya kapan paksa, saja boleh gitu loh. 2 kali 24 jam itu boleh. Setelah adanya pelanggaran dia boleh dilakukan penangkapan kapanpun dimanapun. Jadi nggak ada domain, oh ini nggak boleh, nggak bisa. Karena udah ada terjadi pelanggarannya itu. Dan itu polisi wajib memastikan bahwa tersangka yang selama ini mereka tidak tahan mematuhi aturan, Ya. wajib lapor. Ya. Maka begitu Roy nggak datang di hari Kamis itu, dan Ya, katanya dianggap membalelo dong Dokter dalam Tifa hal ini. juga. Gimana? Dokter Tifa juga sama. Saya nggak ngerti. Ya berarti kan dua-duanya memang nggak datang. Ya polisi wajib cemas dong lah. Ya. Apalagi tanpa pemberitahuan. Iya, itu salah satunya kan. Ya, makanya kalau SOP-nya dijalankan, dia minta izin keluar kota, terus dapat izin. Jangan salah lo ya. Minta izin pun kalau penyidik nggak mengizinkan nggak bisa, gitu kan? Karena kan orang namanya tahanan, ya, walaupun itu tahanan kota, jangan dipersepsikan kalau tahanan kota itu bebas kemana-mana, nggak boleh. Namanya juga tahanan kota, ya berarti dia harus ada di kota di mana dia ditahan, gitu kan? Ya, wilayahnya ya Jakarta, ya kan? Ya Jakarta Selatan, Barat, Timur, Utara, Pusat, ya kan? Itu wilayah kerjanya, yang nggak boleh dia lewat dari zona-zona itu. Kalau dia lewat dari zona itu berarti dia sudah kena pasal bahwa dia sudah menghalang-halangi penyidikan itu. Oke, itu sudah selesai. Lalu clear ya, berarti kita lihat ini nggak perlu takut penyidik. Dan hari ini mereka mengajukan pra-peradilan. Iya. Apa dampaknya ini Om, pra-peradilan ini terhadap seluruh perkara? Gini, pra-peradilan itu bukan juga kemudian menjadi segala-galanya. Makanya tadi kan saya juga ngomong, apa sih yang diprapit ini, apa sih yang dipra-peradilankan ini, kan berkaitan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan katanya kan. Ya kalau memang misal ya itu dikabulkan misalnya, ya kan, kalau wilayah kerjanya hanya itu prapitnya itu, ya itu kan berarti administratif dong, gitu kan. Apakah perkara yang lain gugur? Tidak. Penetapan tersangkanya gugur? Tidak. Makanya kita lihat juga pra-peradilannya kemana sih sebetulnya gitu kan. Kalau bicaranya tentang pra-peradilan itu berkaitan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan, dan kalau itu memang disalahkan, cuma menurut saya, apa dasarnya juga disalahkan? Tadi kan saya udah kasih argumentasi hukum nih. Polisi ya, iya kan, ada yuridiksi yang dilanggar gitu kan. Loh, kalau itu menjadi alat pembenar, gampang dong orang. Sekarang kalau tahanan kota pergi aja keluar kota kan gitu kan. Kan ini nggak bisa dong begitu gitu kan. Ini hukum loh, ini negara hukum. Jadi nggak bisa segala sesuatunya dilanggar. Oke, kalau itu dikabulkan misalnya, penyidik dinyatakan bersalah, kan berkaitan dengan masalah itu saja. Bagaimana dengan tersangka? Kan nggak dibahas dalam kaitan ini. Kecuali dia memprapit penetapan tersangkanya. Gitu. Kalau itu menetapkan tersangka dan dinyatakan penetapan tersangka itu salah menurut hukum acara, ya berarti penetapan tersangkanya itu gugur. Ya kan? Itu juga nggak segala-galanya terus menjadi kiamat perkara ini, enggak. Kan tentunya ada kesalahan apa sih di dalam penetapan tersangka, kurang alat buktinya atau apa. Kan secara administrasi bisa diperbaiki, bisa diperiksa ulang lagi. Gitu loh. Jadi prapit itu bukan segala-galanya untuk istilahnya menghancurkan suatu perkara. Gitu. Tapi prapit setelah P21 itu efektif nggak? Efektif.
Dibenarkan masih. Dibenarkan maksudnya ya? Nah, karena konsepnya sebelum adanya persidangan Oh, atau pengadilan belum menerima berkas ya untuk dilaksanakan untuk persidangan itu. oke. Jadi masih mungkin Prapit itu. Dan Kalau Prapit juga kan nggak lama, ketentuannya tetap di KUHP yang baru juga kan cuma 7 hari. 7 hari, Ya kan, katakanlah selama-lamanya 14 hari, 14 hari. nggak terlalu lama juga, itu harus sudah diputus loh, Oke. gitu. Kalau Prapit disidangkan duluan, berarti sidang utamanya itu menunggu Prapit selesai. Betul, menunggu Prapit selesai. Kalau nanti Prapit ditolak, berarti langsung persidangan dibuka. Ya, Oh, untuk melanjutkan apa yang sudah diagendakan ya, wilayah kerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Timur. ya, itu akan memeriksa dan memutus perkara ini, gitu. Oke. Lalu selanjutnya Om, kan ada gonjang-ganjing juga ini. Wah ini kejaksaan kelihatannya asumsi orang karena kemarin tuh ditangguhkan penahanan. Lalu orang bilang wah ini Masuk kejaksaan angin. masuk angin nih, atau bahasa orang awamnya, wah ini pro Roy Suryo ini, gitu. Jaksa pro Roy Suryo Pro Roy gitu ya. Suryo. Iya kan? Terus polisi Kepolisian pro Polda Jokowi. ya pro Pro Pak Jokowi. Jokowi ya kan. Aduh. Saya nggak Nah ini sependapat kan seperti itu. ini kan memang jadi efek apa ya sosial dari entah karena kita tidak paham hukum, kalau Ya, dijelaskan seperti ini kan enak deh. Jadi betul, kita betul. jadi tahu bahwa penangguhan penahanan itu ternyata hal yang biasa saja. Karena itu kewenangan kejaksaan subjektif. Ya, betul. Ya kan sama juga di penyidik kemarin. Nah, tapi kan orang pikir gini, seperti tadi, wah ini kejaksaan pro Roy Suryo nih. Lalu mereka bilang jangan-jangan kasus ini nanti deponering. Ya. Bisa deponering. Gini, kalau deponering artinya ada kajian hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, di mana jaksa tidak memberitahukan untuk agenda sidang dan sebagainya. Jadi betul-betul pure itu ada di wilayah kerja kejaksaan. Kejaksaan. Tapi jangan salah, sekarang kan Mahkamah Agung udah memberi petunjuk supaya persidangan Roy Suryo itu tertulis dong, TIPA itu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oke. Artinya berarti di sini udah ada dokumen ya permohonan untuk diajukan persidangan. Kalau menurut saya dengan kacamata seperti ini, deponering itu sudah tidak ada lagi. Oke. Itu. Cuman ya saya nggak tahu. Karena kalau udah kepentingan politik apapun dilanggar kok kelihatannya Iya, gitu kan. betul. Iya. Ini yang kita sesalin gitu kan. Karena dulu saya pernah bikin tulisan juga berkaitan dengan masalah abolisi, amnesti gitu kan. Ya, itu kan sangat mencederai rasa keadilan kan. Betul. Gitu. Tapi saya yakin sekarang nggak akan itu terjadi. Karena kalau itu dilakukan berbahaya buat Pak Prabowo di kemudian harinya loh. Karena apa? Melanggar hukum dong. Melanggar undang-undang. Gitu. Seperti deponering. Kalau yang udah dilimpahkan, udahlah, hormati aja persidangan. Ya kan? Hormati aja. Perkara ini berjalan sesuai dengan on the track aturan-aturan hukum yang berlaku. Kalau nanti misalnya ya setelah ada vonis dan lain sebagainya, ini juga kita ingatin nih berkaitan dengan masalah amnesti atau apa, itu kan harus ada putusan pengadilan dulu dong yang berkekuatan hukum, gitu kan, baru itu bisa dilakukan gitu kan, ya pengampunan dan lain sebagainya gitu. Ya itu kacamatanya harus ke sana. Jadi jangan sampai nanti misalnya lagi proses peradilan itu dilakukan hal-hal yang menurut saya seperti Hasto kemarin, Tom Lembong, itu kan sebetulnya nggak tepat menurut undang-undang tentang berkaitan dengan masalah gerasi, abolisi dan amnesti, gitu kan? Itu nggak boleh dilakukan gitu. Karena kenapa? Ya harus diputus dulu. Inkrah perkara itu atau berkekuatan hukum itu baru diambil oleh presiden. Karena kan setelah itu vonis, itu yudikatif sudah tidak berperan lagi di sini. Ya kan? Betul. Tapi kalau itu masih wilayah kerja yudikatif, nggak boleh. Eksekutif nggak boleh ambil alih gitu kan. Itu aturan hukumnya seperti itu gitu. Karena kan kita lihat bagan trias politika, ya, itu kan ada 3. Kekuasaan kehakiman, kekuasaan legislatif dan eksekutif. Ya. Kehakiman namanya yudikatif dalam persoalan ini. Jadi kalau yudikatif lagi bekerja, pengadilan lagi bekerja, ini nggak boleh ada intervensi dari pemerintah gitu. Oke. Lalu gini Om, kemudian kan orang bertanya-tanya ini. Kemarin kan sempat berhembus isu ada orang besar.
Kalau Om Suhadi yang selama ini terlibat benar di dalam pusaran perkara ini kan, entah sebagai Kita tim hukum. tim hukum ya kan, Ya. sebagai tim hukum. Karena saya salah satu kuasa dari pelapor juga. Iya. Ya. Politik itu kan katanya tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Om Istilahnya kayak kentut. Kayak kentut. Kalau kentut itu kan Wujudnya ada tidak baunya terlihat. tapi nggak kelihatan Iya, barangnya gitu kan. itu. Iya. Tapi dalam kasus ini seberapa besar aroma politiknya itu? Sebetulnya kalau saya lihat aromanya sih nggak besar, kecil aja. Dibesar-besarkan. Dibesar-besarin seperti kemarin ya. Tipa ngomong, terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Presiden. Itu kan menurut saya nggak tepat gitu kan. Itu cari perhatian atau memang Pak Prabowo patut diucapkan terima kasih oleh si Tifa? Ya harusnya nggak boleh dong. Karena kalau berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini, walaupun kejaksaan, terus juga Polri masih di bawah naungan presiden ya, itu dalam rangka pelaksanaan hukumnya, itu dia bukan menjalankan tugas kepada kepentingan itu, dia udah berbicara tentang kepentingan yudikatif, kepentingan penegakan hukum, ya kan? Jadi nggak bisa, sebetulnya nggak bisa dicawe-cawe oleh presiden gitu kan. Lah kasus ini kasus apa sih? Sampai seperti itu kan juga enggak gitu. Makanya kalau saya melihatnya, orang mengatakan ada kepentingan presiden di sini, ada kepentingan si A, ada kepentingan si B. Bisa saja itu terjadi, tapi kecil. Kenapa saya katakan seperti itu? Barangkali saya mau berbicara atas nama pihak kejaksaan. Jaksa melihat dokumen yang begitu banyak, kan tentunya juga akan merepotkan. Saya yakin persidangan ini nggak segampang yang kita bayangkan untuk bisa selesai. Sedangkan kalau Roy Suryo, Tipa ditahan, itu kan ada timernya kan, ada waktunya. Sekian hari harus sudah ini, sekian hari harus ini. Loh kalau nanti sampai persidangan ini selesai, ya kan, masa penahanan dari pengadilan itu juga sudah habis. Terus apa yang terjadi? Kan tetap bebas-bebas juga. Ya, makanya menurut saya lebih baik seperti ini, ya kan, tidak dilakukan penahanan dalam artian bahwa persidangan lebih enak lah, kejaksaan bekerja lebih smooth, juga pengadilan juga seperti itu, nggak dikejar-kejar dengan waktu dan lain sebagainya gitu. Cuma ini yang saya bertanya nih, ini saya bingung nih, kejaksaan nggak menjelaskan loh, ini Roy Suryo nih tidak masuk dalam tahanan kota atau tahanan rumah, ya, atau apa? Ini nggak dijelasin loh dari pihak kejaksaan. Yang saya kaget kalau ini memang enggak, kok istimewa sekali gitu loh. Seperti Roy Suryo ini dapat karpet merah loh, ya kan? Nah ini kan sangat mencederai sekali karena kenapa? Kita tahu dia ini residivis gitu kan. Terus yang kedua juga, ini tiap hari mengulangi perbuatan, dia udah nggak mengindahkan norma-norma hukum yang harus terjadi gitu kan. Ya, jadi saya juga bingung. Tolong juga mungkin dari podcast ini ada yang lihat, kita minta kejaksaan, kita pertanyakan ini penahanannya apa? Atau memang cuma dilepas, diberikan penangguhan tanpa ada embel-embel tahanan kota atau tahanan rumah. Sedangkan di kepolisian tempo hari, di penyidik, tahanan kota loh. Ya kan? Jadi menurut saya juga nggak boleh kalau yang seperti ini. Ini kan istilahnya, aduh, kayak istimewa sekali gitu Roy Suryo ini gitu kan. Kita jujur protes kalau berkaitan dengan masalah ini. Ya, itu juga yang jadi pertanyaan kita kemarin Om. Waktu ngobrol sama Bu Eli. Ini statusnya tahanan apa sebenarnya? Tahanan rumah atau karena kalau enggak repot juga ya? Repot dong. Jadi dia bebas dong keluar negeri segala macam. Ya kan? Padahal ada pencekalan loh. Iya. Ini gimana? Jaksa gimana? Saya juga heran. Gitu. Jadi kalau saya lihat ada orang kuat, kayaknya juga enggak, karena tadi hitung-hitungannya kan. Tapi kalau dibilang enggak ada orang kuat, kok kelihatannya dia punya istimewa sekali di dalam persoalan ini, sampai jaksa lupa mau ngapain gitu loh. Ya kan, dalam kaitan dia tidak dilakukan penahanan. Karena ada dua hal loh kalau itu tidak dilakukan. Penahanan ya. Penahanannya itu harus kota atau tahanan rumah. Tahanan rumah. Ini kan nggak sama sekali. Sedangkan Roy Suryo statusnya di penyidik kalau nggak salah dicekal.
dan tahanan kota. Kan kalau udah begini kan bisa repot loh. Iya. Tanggung jawabnya gimana? Gitu. Cuma kan saya juga lihat ada surat pernyataan bahwa dia tidak mengulangi perbuatan. Nah kalau dia melakukan perbuatan lagi, apa tindakan kejaksaan? Oke. Ini juga perlu Kalau dipertanyakan. bicara di podcast, di media itu termasuk apa, Tom? Dia mengulangi perbuatan. Perbuatannya lagi. Oh tidak, secara spesifik berkaitan apa sih yang dimaksudkan dengan mengulangi perbuatan. Ya, sebagaimana diatur dalam KUHP yang baru. Ya, mengulangi perbuatan yang sama itu yaitu ijazah Pak Jokowi palsu. Saya udah menemukan data, ini semakin kuat ijazahnya Pak Jokowi palsu. Itu nggak boleh dilakukan. Karena kenapa? Norma itu sementara sekarang ya, itu udah dilekatkan dengan dia dinyatakan tersangka, berarti hasil penyidikan itu ijazah Pak Jokowi itu asli. Tuduhan dia itu salah. Kan seperti itu dong. Masa ini terus diulangin seperti itu? Logikanya di mana gitu. Ini yang kita sesalkan gitu kan. Itu yang disebut dengan mengulangi perbuatan yang sama. Oke. Kalau misalnya bukan tidak nunjukin ijazah tapi dia ada pernyataan-pernyataan seperti Pak Jokowi mengendalikan polisi dan lain-lain, itu termasuk melanggar syarat penangguhan penahanan. Ya, kalau itu ya kan kalau orang berasumsi mah boleh-boleh aja. Nggak ada wilayah kerja yang bisa dikatakan itu dipersalahkan. Kan persepsi bentuknya. Kalau dibilang Pak Jokowi mengendalikan penyidik, mengendalikan Polda, ya harusnya nggak berbulan-bulan juga kali. Sampai ya kan? Bikin Pak Jokowi marah itu ya. Iya sempat marah kan. Waktu saya juga sempat podcast di sini kan. Waktu ketemu Pak Jokowi bicara dengan saya kecewa sekali nih dengan kerja-kerja seperti ini gitu kan. Betul. Tapi dia tidak menyalahkan penyidik juga gitu kan. Karena kenapa? Yaitu tadi kerja yang dilakukan oleh penyidik itu adalah kerja-kerja yang menurut beliau kerja yang sangat keras, kerja yang sangat terukur dan memang bisa dipertanggungjawabkan itu. Oke. Sudah sempat komunikasi sama Pak Jokowi terkait ini. Apa reaksi beliau? Kan kemarin dia bilang itu kewenangan kejaksaan. Ada ini pembicaraan lain nggak, Bang? Ya. Tadi juga kami ada omong-omong dengan seseorang yang berkaitan dengan kedekatan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga meminta supaya relawan kondusif dukung terus program-program kerja pemerintah, yaitu kerja-kerja Prabowo Gibran untuk bagaimana ke depan supaya lebih baik dan tidak boleh mengasumsikan ini ada kepentingan politik dan lain sebagainya, tapi fokus on the track, kasus ini berjalan, itu yang kita kawal, itu yang kita awasi, itu yang harus kita terus kawal sampai ini selesai gitu. Pak Jokowi tidak marah lagi seperti ketika tidak. P21 itu tidak. Karena tadi dari omongan-omongan yang saya dengar, Pak Jokowi cukup bijak melihatin persoalan ini bahwa katanya tidak mempermasalahkan ditahan tidaknya berkaitan dengan masalah penyerahan tahap 2 ini. Tapi fokusnya adalah bagaimana kasus ini dikawal sampai selesai. Gitu. Dan yang kedua, yang menarik lagi yang saya lihat juga tadi pernyataannya. Pak Jokowi nggak menginginkan ancaman hukuman sekian. Ya. Tapi yang penting kebenaran nanti ya berkaitan dengan masalah ijazah itu bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Itu yang diperjuangkan. Gitu. Berarti Om sendiri yakin perkara ini pasti sampai pengadilan? Aku yakin. Kalau tidak ya kita akan membuat perhitungan juga. Kan ada wilayah kerja juga yang bisa kita perjuangkan. Kalau memang itu terjadi manuver-manuver politik gitu. Dan dugaan saya nggak mungkin itu terjadi. Karena kan juga orang yang cinta kepada Pak Jokowi nggak kecil kan. Gitu. Mungkin juga ini akan menjadi kemarahan dong kalau sampai terus dijolimin seperti ini. Karena kan kita juga ada lihat kesabaran Pak Jokowi, terus perkara yang berlarut-larut dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya melelahkan menurut saya gitu kan. Apalagi kalau kita lihat dengan skema kerja penyidikan dalam kasus yang seperti ini, harusnya kan juga nggak selama ini dan nggak sebanyak ini.
Cuma setelah kita juga tahu apa yang dikerjakan oleh penyidik dalam kaitan ini, ya itu juga masuk akal karena yang dilawan juga bukan orang yang istilahnya gampang meyakini suatu keadaan. Ya, sehingga hal-hal yang memang nanti di luar prediksi penyidik itu betul-betul digali, betul-betul menjadi proses hukum yang nantinya di pengadilan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya saya bilang kok, Pak Jokowi aja kaget katanya. Registrasi waktu saya masuk kuliah ya itu sudah ditemukan oleh sama penyidik penyidik. gitu kan. Artinya kan memang proses pekerjaan ini luar biasa gitu yang dilakukan ditangani oleh Polda gitu. Oke. Baik, mungkin itu aja Om. Kita tunggu perkembangan lanjutan kasus ini ya. Oke. Ini yang terbaru Prapi. Kita kawal pra peradilan, kita kawal nanti persidangan. Tanggal sampai 29 selesai. persidangan ya. Ya, pra peradilan tanggal 29. Paling lambat akhir Juli udah mulai persidangan utama. Kan 29 itu sudah sidang. Sidang 29 sidang. Kalau dihitung seminggu berarti 29 tambah 7 lah katakanlah. Berarti tanggal harusnya tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 lah. Iya. Kita berharap udah ada putusan. Setelah itu langsung sidang. Langsung persidangan ke pokok perkara dan itu juga kita akan kawal lagi. Bagaimana dengan keraguan mereka bahwa Pak Jokowi nanti tidak akan datang? Padahal Pak Jokowi ngomong di media itu selalu bilang saya pasti datang, saya pastikan datang. Jadi gini, yang namanya hukum acara pidana berkaitan dengan masalah gimana? Ini saya jadi ingat penjelasan Om waktu itu. Kalau pidana nggak mungkin nggak datang pelapor. Ya, nggak ada keterwakilan di sini berkaitan dengan kedudukan dia sebagai pelapor, ya kan? Tapi memeriksa saksi, memeriksa alat bukti, memeriksa yang lain-lain, itu nanti ada jaksa, ya, yang menangani kasus ini, gitu ya. Makanya keterwakilan kejaksaan berkaitan dengan pelaporan itu adalah wewenang jaksa untuk mengatur masalah-masalah tersebut. Jadi berkaitan satu hal, ya, kedudukan pelapor itu tidak bisa terwakilkan. Misalnya dia memberi kuasa kepada maaf ya, si X, si N, nggak bisa. Ya, dan kalau itu dilakukan, pengadilan tetap akan menolak. Gitu. Dan kalau nanti Pak Jokowi tetap tidak datang, ya, akibatnya apa? Ya, perkara digugurkan. Ya tentunya kan nggak mau dong. Dan ini akan jadi heboh kalau itu terjadi. Gitu kan. Lebih ramai lagi tuh komen-komen. Waduh, itu jadi benar dong ijazahnya Pak Jokowi palsu kan jadi begitu jadinya kan. Gitu. Lalu soal ke pengadilan itu, bagaimana dengan pernyataan Hotman yang meragukan keberanian Pak Jokowi nanti berhadapan dengan lawyer-lawyernya Roy yang katanya galak-galak itu? Saya tadi juga ada pengacara yang katanya si kondang, ya kan, tiap hari podcast terus. Wah, dia udah menarasikan nanti Pak Jokowi diserang sama pengacara-pengacara hebat dan lain sebagainya. Dan Pak Jokowi nanti akan kewalahan dan lain sebagainya. Aduh, emang ini kasus apa? Ini kan kasus berkaitan masalah ijazah gitu loh. Sederhana sekali kok melihatnya. Jadi jangan melihat pada kacamata di wilayah-wilayah gelap gitu loh, ya kan? Dan kesannya menakut-nakuti. Saya sangat menyesalkan sekali. Dan saya lihat, aduh, apa ya orang ini tujuannya apa gitu kan? Kok tiba-tiba mengomentari banyak hal berkaitan dengan masalah-masalah ini. Sedangkan dia juga seorang praktisi, harusnya dia bisa tahu dong, ya kan? Emang hakim juga nggak mempunyai batasan, jaksa nggak punya batasan. Ya kan, emang cuma pengacara yang boleh ngomong di sana. Di sana ada hakim yang menjadi wasit, ada jaksa yang juga punya kewenangan untuk memimpin persidangan. Ini ya, gitu loh. Mewakili pelapor ya, korban. Luculah pernyataan-pernyataan seperti itu gitu kan. Wah, nanti akan dikuliti segala macam. Waduh, emangnya apa gitu kan? Saya bilang kok, ya dikuliti artinya satu-satu nanti dikupas di situ dan Pak Jokowi harus jawab. Gak begitu. Tapi kan jaksa bisa jaksa bisa menolak. Terus juga pengadilan juga bisa menolak. Penting nggak, relevan nggak itu dilakukan gitu loh. Sederhana kok. Orang ada hakim, kecuali di situ kayak pertandingan tinju bebas gitu kan. Nah itu lain lagi. Tapi kan tetap ada wasitnya gitu kan. Tetap ada wasit. Ini kok nggak kepikir gitu loh. Ya kan, seolah-olah dunia barbar yang mau dipertontonkan gitu kan.
Makanya kadang-kadang Oh, aduh mungkin saya dipikir menyesalkan dengan orang-orang kayak gitu kebanyakan gitu. nonton debat di TV kali. Mungkin Yang itu kali ya. debatnya sikut. Iya, sederhana kok. Dan Pak Jokowi itu sebagai presiden, ya kan, tentunya juga penghormatan pengadilan kepada beliau juga ada, Ya. ya kan. Karena kenapa? Kan di dalam hukum pidana, ya, kalau dulu namanya keyakinan hakim, ya kan. Sekarang beda nih namanya, sama juga mendekati ke arah itu gitu kan. Itu kan menganut sistem ya namanya peradilan ya, telsel negatif. Sekurang-kurangnya dengan 2 alat Dua bukti alat bukti. berdasarkan keyakinan orang ini bisa atau tidak, benar atau tidak laporannya, gitu ya. Ini juga harus menjadi parameter kerja pengadilan nantinya. Nggak bisa sembarangan seperti wah barbar gitu, nggak ada Iya. begitu, ya kan. Yang ada Ini bukannya negara negara-negara kita ini menganut sistem civil law di mana pengadilan Iya. itu punya kewenangan yang begitu besar berkaitan persidangan. ngomong Gitu. ijazah jangan IKN, VUS dan lain-lain disebut-sebut semua, Pak. Dikira begitu kali nanti di Iya. sana. Nah ini juga saya jelasin. Sekalian aja nih ya, Iya. kita panjangkan sedikit. Jadi nanti ya, kan juga saya takut ini yang begini-begini ini nanti ngomong, ya kan. Wah Pak Jokowi nggak datang, nggak berani tuh ke persidangan dan lain sebagainya. Nih saya jelasin. Kapan sih pada saat sidang dibuka nih, Pak Jokowi itu datang? Ini juga kan harus tahu nih, ya kan. Pak Jokowi datang pada saat dia mendapat panggilan. Karena sidang pertama itu bukan kehadirannya Pak Jokowi yang akan hadir di situ, tapi pembacaan dakwaan. Ya, pembacaan dakwaan di situ dibacakan. Kalau Roy dan Tipa kuasa hukumnya keberatan dengan dakwaan itu, berarti dia akan mengajukan eksepsi. Itu ya. Eksepsi. Nah, kalau nanti eksepsi tek sampai duplik, replik dan lain sebagainya selesai, pengadilan mengeluarkan namanya putusan sela. Nah, kalau nanti putusan sela itu bunyinya seperti apa? Kalau eksepsi dari putusan sela itu ditolak, berarti perkara berlanjut ke pokok perkara. Nah, kalau pokok perkara berarti mendengarkan keterangan daripada pelapor atau korban. Disitulah Pak Jokowi baru datang. Jangan baru sidang pertama. Wah iya nanti dibilang nih sama yang begini-begini. Tuh kan nggak berani tuh gitu kan. Iya kan, jadi ini tolong dipahami gitu loh. Jangan kena plesetan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bodoh. Gitulah. Saya katakan Pak Jokowi datang pada saat kalau memang ada eksepsi dari dakwaan itu setelah putusan sela, ya. Putusan sela pengadilan menolak atau tidak, ya kan. Kalau memang misalnya mengabulkan amit-amit, ya kan, atau menolak, ya kan, berarti sidang lanjut ke pokok perkara, baru di situ Pak Jokowi datang. Oke. Dan itu bukan cuma sekali pastinya, Om ya. Sekali aja cukup. Sekali aja. Selebihnya berkaitan dengan masalah yang lain-lain, itu nanti kewenangan daripada jaksa. Tadi kan saya ada bilang, menanyakan saksi, memeriksa alat bukti dan lain sebagainya, itu kewenangan daripada jaksa. Oke. Dan Pak Jokowi datang sebagai saksi pelapor. Pelapor. Ini kan digambarkan. Bisa tiap hari nih Pak Jokowi datang ke pengadilan. Aduh, nongkrong aja. Rusak ini nanti dunia pengadilan gitu kan. Ya. Oke. Keren juga sih nakut-nakutinnya tuh. Iya. Nanti gak datang, dicecar ini sama dikuliti loh, dikuliti. Gila. Dikuliti kayak udah pembunuh berdarah dingin. Oke Om Suhadi, jadi untuk kasus pencemaran nama baik ini kita tunggu sih. Semua di setiap podcast kalau bahas kasus ini saya selalu bilang kita tunggu di pengadilan. Ya. Jadi percuma kita debat. Ini juga kenapa kita bahas ini karena kasus ini mendapat perhatian banyak orang. Sayang kalau kita tidak manfaatkan untuk jadi momen pembelajaran. Betul. Iya kan. Ini penonton-penonton Zoom ini udah hatam banget soal hukum nih karena yang datang ke sini juga pakar-pakar semua. Tadi ya Bang Egi, di sini ada Bang Deo juga lawyer-lawyer praktisi hukum tuh bicara tentang soal bagaimana jalannya penegakan hukum itu sampai ke persidangan gitu ya Om.
Gitu. Pasti kita pengen ekspresi. mengedepankan estetika dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.